Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nana sehat kan? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di sini. Kita akan belajar bersama-sama pada pelajaran fikih ini tentang sujud di luar sholat. Sujud di luar sholat yang pertama akan kita bahas adalah sujud syukur. Insya Allah ini sudah tidak asing ya bagi kita. Jadi syukur itu secara bahasa berarti terima kasih. Jadi terima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali Allah memberikan nikmat kepada kita dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Seseorang yang telah diberi nikmat misalnya berupa kesehatan, maka kita mensyukurinya itu dengan cara menggunakan kesehatan itu untuk melakukan amal soleh, memperbanyak ibadah gitu ya. Jadi salah satu cara untuk bersyukur yaitu ada yang namanya sujud syukur. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dikerjakan seseorang manakala memperoleh kenikmatan atau terhindar dari suatu bahaya yang mengancam dirinya. Sujud syukur ini sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah atas nikmat yang sudah diterimanya. Adapun hukum bersyukur dan sujud syukur di sini ada perbedaannya ya. Hukum bersyukur kepada Allah adalah wajib. Dalam kondisi apapun kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Sebab apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita dan kita wajib ridha dengan takdir Allah ini walaupun bisa jadi kita tidak menyukainya. Dan hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah. Jadi bersyukur itu hukumnya wajib, tetapi sujud syukur itu hukumnya adalah sunnah. Bagaimana cara kita sujud syukur? Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan secara spontan, jadi tidak direncanakan gitu. Jadi apabila seseorang itu mendapatkan kenikmatan atau baru saja mendapatkan kabar yang menggembirakan, maka seketika ia bisa melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Boleh sih setiap saat kita melakukan itu ya. Tapi di sini dianjurkan seseorang yang baru saja mendapatkan kenikmatan yang spesial, misalnya lulus dengan nilai terbaik, menang lomba mungkin tingkat nasional dan sebagainya, maka ketika itu dia bisa melakukan sujud syukur. Yaitu dengan satu kali sujud dan dilakukan di luar sholat ya. Meskipun sujud syukur itu boleh dilakukan dengan kita tidak suci, tetapi lebih baik bila kita melakukan selagi kita masih suci atau masih punya wudu itu. Untuk caranya sujud syukur yaitu kita menghadap kiblat sebaiknya dalam keadaan suci ya. Kemudian kita niat dan takbiratul ihram. Setelah itu langsung sujud sekali, duduk, kemudian salam. Jadi sangat mudah. Adapun manfaat sujud syukur itu apa saja? Yang pertama itu menjadikan seseorang ingat kepada Allah. Ingat karena nikmatnya, nikmat Allah, anugerah dari Allah. Nah, orang yang sujud syukur bisa terhindar dari rasa sombong. Mengapa? Karena nikmat yang ia dapatkan itu bukan karena semata-mata hasil usahanya, tapi itu dari Allah, sehingga tidak perlu dia menyombongkannya. Nah, orang yang sujud syukur atau orang yang bersyukur itu akan ditambahi Allah dengan kenikmatan. Dan besok di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa baginya. Jadi bagi orang yang pandai bersyukur. Mengapa sih seseorang melakukan sujud syukur? Jadi banyak
hal yang menyebabkan seseorang sujud syukur ya, diantaranya karena ia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan syukurnya, dia melakukan sujud syukur. Begitu juga ketika ia mendapatkan berita yang menyenangkan. Misalnya kita mendapat berita, oh ternyata kita menang dalam lomba, mungkin ya tingkat nasional atau tingkat internasional, menang. Saking senangnya kita melakukan sujud syukur. Atau ketika kita terhindar dari suatu musibah atau suatu bahaya. Misalnya kita mengalami kecelakaan ya, dalam kita naik bis kita mengalami kecelakaan, kemudian ternyata banyak korban jiwanya dan kita selamat, maka kita bisa melakukan itu sujud syukur. Jadi sujud syukur itu bisa karena mendapatkan nikmat, mendapatkan kabar gembira, atau selamat dari musibah atau bahaya. Dan Rasulullah SAW juga pernah melakukan sujud syukur ya, ketika beliau mendapat surat dari Ali yang isinya tentang suku Hamzan yang mereka berbondong-bondong masuk Islam. Rasul bahagia, bersyukur, terima kasih atas nikmat itu. Kemudian Rasul juga melakukan sujud syukur ketika mendapat berita dari Jibril bahwa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW akan diberi rahmat dan keselamatan. Ini suatu kemuliaan yang luar biasa gitu ya. Begitu juga sahabat yang ada Abu Bakar. Abu Bakar pernah melakukan sujud syukur ketika beliau mendengar berita tentang kematian Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu, atau Ka'ab bin Abdul Malik. Beliau bersujud ya, sujud syukur ketika mendengar berita bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rukun sujud syukur, yang pertama adalah niat. Jadi niat di dalam hati ya, niat untuk sujud syukur. Kemudian kita melakukan takbiratul ihram. Setelah takbir langsung sujud gitu ya, sujud. Dan setelah itu, setelah sujud ada duduk sesudah sujud. Tapi dalam duduk ini kita tidak membaca tasyahud itu. Setelah itu langsung salam. Jadi ada 5 itu ya. Niat, takbiratul ihram, sujud, duduk sesudah sujud, dan salam. Pada sujud syukur tidak disyariatkan wudhu, suci pakaian dan tempat. Juga tidak disyaratkan adanya takbir dan menghadap kiblat. Walaupun demikian, dianjurkan untuk bersih badan, pakaian, dan tempat sebelum melaksanakan sujud syukur dan menghadap kiblat jika memungkinkan. Pada dasarnya, syarat sujud syukur adalah sama dengan syarat sholat, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Tapi seandainya tidak bisa, tidak apa-apa, karena sujud syukur itu kan sifatnya adalah spontan. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, bisa suci badan kita, pakaian, tempat, kita juga bisa menghadap kiblat dan menutup aurat, itu adalah lebih baik. Nah, semoga kalian paham ya tentang sujud syukur. Siapa di antara kalian sudah pernah melakukan sujud syukur? Oke, pelajaran kita selesai sampai di sini. Kalian tak kasih tugas, silahkan kalian tulis kembali materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian setelah ditulis, kalian foto dan silahkan upload di grup. Ini sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan pembelajaran fikih pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.